firman Tuhan ditulis, dinyatakan yang tidak efektif. Semua firman Tuhan bersifat kekal, tidak terbatas ruang dan waktu, berlaku untuk semua jemaat. Bukan hanya pada saat surat ini ditulis, termasuk pada saat sekarang. Kalau Allah bicara melalui hambanya Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Allah juga sedang berbicara kepada kita Bapak Ibu. Apa itu? Tidak habis-habisnya kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami dapat Kau karuniakan tahun yang baru, itu sama sekali bukan andil kekayaan kami, kesehatan kami, bahkan kesalehan kami. Itu semata-mata karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Layaklah pujian, sembah, serta ketaatan sebagai syukur kami terangkat hari demi hari. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati bijaksana. Fokus kami menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam kebenaran yang mendasar inilah Roh Kudus. Berotoritaslah Engkau dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami, sehingga kami benar-benar mempermuliakan nama Tuhan menurut Tuhan, bukan menurut kami. Oleh karena itu berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus, juru selamat, gembala dan raja kami yang berdaulat atas kami, kami memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Perkenankan saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Layak enggak kita menyatakan syukur kepada Dia? Yang setuju katakan amin. Layak enggak seharusnya kita sepenuhnya menyenangkan hati Dia yang sudah lebih dahulu menyenangkan hati kita? Yang setuju katakan amin. Masalahnya, mau enggak kita belajar menyenangkan Tuhan menurut Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan menurut kita. Karena mayoritas orang Kristen, tidak sedikit kami pendeta hamba Tuhan, kayaknya menyenangkan hati Tuhan, padahal sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini penting sekali, dan ini masalah sangat serius. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Terdiri dari 3 ayat walaupun menyentuh 2 pasal. Karena 3 ayat, saya minta tolong kita Bapak Ibu, kita sama-sama membaca Roma 11 ayat 36. Setelah itu Roma 12 ayat 1 saya bacakan buat saudara. Roma 12 ayat 2, semua saudara membacakannya dengan sungguh-sungguh. Yang sepakat katakan amin. Mari kita sama-sama membaca ayat 36. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan lupa, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar di ibadah gereja, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya kita angkat kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya, tidak terbatas ruang dan waktu. Catat baik-baik. Ayat 1. Karena itu jemaat sekalian. Karena Roma 11 ayat 36. Tidak boleh sekedar teori. Harus diimplementasikan sebagai wujud nyata kita beribadah pada Dia. Karena itu hai orang percaya, demi kemurahan Allah. Segala sesuatu dari Dia itu kemurahan Allah. Dan oleh Dia itu kemurahan Allah.
Demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu Bapak Ibu jemaat sekalian. Camkan hal ini supaya kamu tegas. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan puncaknya yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Sama-sama, 1, 2, ya. Iya. Tidak ada firman Tuhan ditulis, dinyatakan yang tidak efektif. Semua firman Tuhan bersifat kekal, tidak terbatas ruang dan waktu, berlaku untuk semua jemaat. Bukan hanya pada saat surat ini ditulis, termasuk pada saat sekarang. Kalau Allah bicara melalui hambanya Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Allah juga sedang berbicara kepada kita Bapak Ibu. Apa itu? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mayoritas orang Kristen, catat baik-baik. Mayoritas orang gereja, mayoritas kami para pendeta hamba Tuhan serupa dengan dunia ini. Catat baik-baik. Ini sangat serius. Tempat ibadah gereja dengan tempat ibadah yang lain bukan gereja, itu bukan perbedaan yang signifikan. Catat baik-baik. Itu bukan perbedaan yang signifikan. Cara ibadah kita tepuk tangan, angkat tangan, memuji nama Tuhan, berbahasa roh, puji Tuhan. Tetapi itu bukan perbedaan yang signifikan. Ini penting sekali supaya kita jangan seolah-olah sedang beribadah, sebenarnya sedang tidak beribadah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Tolong jujur Bapak Ibu jemaat sekalian. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Suka. Kepercayaan lain suka enggak kesembuhan? Suka juga. Berarti serupa enggak dengan dunia ini? Serupa dengan dunia ini. Makanya kesembuhan bukan ciri utama orang Kristen. Catat dong baik. Kesembuhan bukan ciri utama orang Kristen. Halo? Miskin jadi kaya, lumpuh berjalan, yang gak punya anak akhirnya punya anak. Halo, dunia ini pun suka. Itu bukan perbedaan signifikan. Jangan sesat, itu bukan perbedaan signifikan. Halo, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tolong jawab jemaat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dunia ini suka gak? Halo, dunia ini suka enggak? Enggak. Makanya di luar kekristenan difasilitasi ilmu bela diri. Supaya bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang Kristen tidak boleh ilmu bela diri. Orang Kristen harus punya ilmu sangkal diri. Kayaknya enggak rela wajah Anda ini. Orang Kristen punya ilmu sangkal diri. Dunia ini gak suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Halo, orang Kristen pun banyak gak suka. Pendeta hamba Tuhan pun banyak gak suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Mau kemana kita ini Bapak Ibu? Catat dong baik-baik. Bukan kebetulan Anda hari ini hadir dalam ibadah hari ini. Supaya kita beribadah sekaligus bersyukur menurut Tuhan. Jangan-jangan kita tidak sedang beribadah hari ini. Karena Tuhan juga berkata, mulutnya memuji aku tapi hatinya jauh daripada aku. Ini masalah serius. Sampai-sampai Tuhan jauh-jauh hari berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih.
Dunia ini gak suka berkorban. Orang Kristen pun gak suka berkorban. Ada apa Kristen ini? Dunia ini sulit mengampuni. Orang Kristen pun sulit mengampuni. Dunia ini mau setia tergantung pasangannya. Orang Kristen pun mau setia tergantung pasangannya. Mana ada kita beribadah kepada Tuhan dengan pemahaman seperti itu? Bukankah kalau Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu. Kita mengasihi istri kita, gak ada kaitannya dengan kelakuan istri kita. Bukankah kita mengasihi istri kita, kaitannya kita sedang beribadah kepada dia. Kenapa banyak bapak-bapak, bahkan pendeta sekalipun, gak setia dengan perkawinannya karena keberadaan pasangannya? Karena sama sekali tidak rohani, sama sekali tidak ada ngerti percaya kepada Yesus dalam pengertian sebenarnya. Bukankah Tuhan Allah berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu? Pak pendeta, bagaimana saya tunduk? Suamiku kasar. Bukankah engkau tunduk pada suamimu? Enggak ada kaitannya dengan kelakuan suamimu. Bukankah kau tunduk pada suamimu berkaitan dengan kau sedang beribadah kepada Tuhan? Catat jemaat sekalian. Enggak banyak orang beribadah kepada Yesus Kristus dalam pengertian sebenarnya. Ini serius. Halo, sakitmu sembuh enggak penting. Kelakuanmu yang buruk jadi sembuh itu penting sekali. Yang setuju katakan amin. Yes. Ayo dong Bapak Ibu. Siumanlah kita, sadar dan bertobatlah kita ini. Oleh karena itu, perhatikan ayat 2. Tampilkan ayat 2 operator. Ayat 2 tampilkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu, di mana terletak paradigma, cara sudut memandang, di mana terletak konsep nilai, tata nilai. Kita nomor satukan Tuhan daripada kenyamanan diri. Kita utamakan Tuhan dari segala apapun yang terjadi dalam hidup ini. Konsep nilai. Itu yang berapa kali saya ngomong. Halo jawab Bapak Ibu. Orang Kristen paling sulit terlambat ke bandara atau ke gereja? Jawab dong. Paling sulit terlambat ke bandara. Karena masih serupa dengan dunia ini. Yang terlambat lihat saya. Tolong tersinggung dan bertobat. Orang Kristen lebih panik ketinggalan pesawat daripada ketinggalan ibadah. Rata-rata kita rohani hanya di kemasan, dalamnya enggak. Seorang suami lebih menikmati pujian istri orang daripada teguran istri sendiri. Karena enggak jelas kerohaniannya. Bapak-bapak lihat saya. Anda sama sekali enggak ngerti rohani. Kalau Anda lebih tertarik pujian istri orang daripada teguran istri sendiri. Kan rusak nilai Anda begini. Kenapa? Halo, istri orang kalau muji saya, kan gak berangkat dari mengenal saya. Istri orang kalau muji saya, Pak Ridwan, Bapak itu sabar. Enggak Bu, jangan ngomong gitu. Ibu gak kenal saya. Jadi bapak-bapak kalau dipuji istri orang langsung mentahkan. Supaya kau cerdas. Yang cerdas katakan amin. Malam sunyi senyap nih. Kalau istri kita menegur kita, bukankah berangkat dari mengenal kita? Mana pernah berbobot pasangan orang lain memuji kita? Mana pernah berbobot? Karena mereka nggak mengenal kita. Ibu-ibu, Anda nggak ngerti rohani kalau Anda menikmati pujian suami orang. Dan pura-pura nggak nyambung. Kalau ada suami orang bilang, Bu, ibu itu keibuan lemah lembut, terus Anda nikmati. Itu kesurupan. Tolong tersinggunglah. Akhirnya ibadah kita hanya sekedar ritual tanpa spiritual. Hanya kegiatan tanpa nilai-nilai rohani. Makanya
Tujuannya apa? Supaya ada pembaruan cara sudut pandang. Tujuannya apa? Supaya konsep nilai kita berubah. Tujuannya apa? Supaya mindset dan tujuan hidup kita berubah. Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, Bapak Ibu. Fokus kita kehendak Allah, bukan kehendak kita. Makanya jangan Anda anggap orang beriman, saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman, Bapak Ibu. Ubah mindset Anda tentang iman. Beriman itu bukan bicara menerima. Beriman itu bicara berlakunya kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau Anda berdoa, Tuhan, saya tidak ragu kau bisa menyembuhkan saya. Tetapi Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Itu beriman. Nggak ada amin. Karena selama ini tanpa sadar kita bicara iman, bicara cocok dengan kita atau tidak, bukan cocok dengan Tuhan atau tidak. Makanya selalu saya bilang, doa kesembuhan itu boleh, tapi sampai limit tertentu. Karena limit berikutnya doa kesembuhan bisa jadi kebodohan. Anda nyambung nggak? Tolong saya ulang ya, jawab ya. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Enggak kan? Anda niat nggak masuk surga? Niat kan? Kalau Anda niat masuk surga, ya niat matilah. Kalau sembuh melulu kapan matinya? Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Singapura. Anda maunya pesawatnya on time atau delay? Ya on time lah. Kalau delay kesel kan? Apalagi delay 2 kali, makin kesel. Delay 3 kali. Bisa ngamuk Anda ke counter penjualan tiketnya, di tempat check-innya. Halo, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Ya surga lah, kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Bagus sekali surga itu. Kalau kau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Lucu-lucu sedih kadang Kristen ini. Nyanyinya keren. Oh Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Hati. Apa kata malaikat? Bohong. Rindu kok sembuh melulu. Kapan naiknya lo ke surga? Artinya Bapak Ibu, fokus kita bukan soal sakit sembuh. Fokus kita bukan pemulihan ekonomi. Fokus kita melakukan kehendak Allah mulai dengan yang sederhana. Apa yang baik. Dilanjutkan, apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, dan apa yang sempurna. Mana pernah Anda mengerti Allah itu dahsyat dan besar kalau Anda tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Dia? Mana pernah kita mengakui Allah itu dahsyat dan besar kalau kita tidak serupa lagi seperti Kristus yang sempurna? Halo, kalau Anda menganggap Allah itu besar membuat orang lumpuh berjalan, bukankah iblis juga bisa jadi besar karena iblis pun bisa menyembuhkan orang lumpuh jadi berjalan? Jangan ragu, Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi itu bukan menunjukkan Dia besar. Menunjukkan Allah itu besar. Kalau kita yang pembohong bisa jadi jujur. Kalau kita yang sombong jadi bisa rendah hati. Kalau kita yang pemarah bisa lemah lembut. Kalau kita yang sulit berkorban jadi suka berkorban karena penuh dengan kasih. Kalau kita hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kau mengakui Allah itu dahsyat dan mulia. Tepuk tangan yang keras. Yes. Hanya itu satu-satunya menunjukkan kau menganggap Allah itu besar dan dahsyat. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Kalau kau jadi manusia ilahi, kau punya karakter seperti Kristus, itu satu-satunya kau benar-benar mengagungkan Tuhan itu besar dan ajaib. Jangan meninggal dunia sebelum hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Oleh karena itu Bapak Ibu, milikilah pengenalan akan Tuhan sederhana tapi berkualitas. Roma 11 ayat 36. Perhatikan baik-baik. Roma 11 ayat 36. Pertama, sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
Segala sesuatu dari Tuhan. Jangan pernah merasa berjasa kalau engkau bisa kasih persembahan ke gereja. Jangan pernah merasa berjasa kalau engkau bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda. Jangan Anda pernah merasa berjasa kalau Anda bisa membantu orang lain. Sebab segala sesuatu bukan dari kita. Segala sesuatu dari Dia. Rendah hatilah menyikapi seluruh keberadaan hidup ini. Karena segala sesuatu dari Dia. Rendah hatilah Bapak Ibu. Anda sampai mati nggak bisa khotbah, nggak masalah. Puji Tuhan Anda bisa khotbah. Tetapi kalau Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Karena nggak setiap orang percaya harus bisa khotbah. Anda nggak bisa bernubuat sampai mati, nggak ada masalah. Karena nggak semua orang Kristen punya karunia bernubuat. Anda sampai mati nggak bisa bahasa roh, nggak ada masalah. Karena itu bukan ciri utama kekristenan. Catat dong. Anda sampai mati, sakitmu nggak pernah sembuh, nggak ada masalah. Karena bukan upah penyakit maut, upah dosa maut. Anda sampai mati, tidak rendah hati, itu masalah. Jangan gagal fokus. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa kau rendah hati? Karena kau belajar sama Yesus. Kenapa kau tidak rendah hati? Karena kau gak pernah belajar sama Yesus. Walaupun kau datang tiap hari ke gereja. Walaupun kau bisa khotbah. Walaupun banyak mujizat. Tetapi kalau kau sombong tetap aja kau gak pernah belajar sama Yesus. Rendah hati itu harus. Sakit sembuh gak harus. Catat dong. Rendah hati itu harus. Kaya itu gak harus. Rendah hati itu harus. Bernubuat itu gak harus. Ini masalahnya supaya kita jangan gagal fokus. Fokus kita mengerti segala sesuatu dari Dia. Kalau saya bisa khotbah, ini bukan jadi ukuran saya lebih rohani dari Anda. Karena khotbah itu bukan representatif ukuran memiliki keunggulan rohani. Bukan sama sekali. Rendah hati, sabar. Itu ukuran rohani. Sebab segala sesuatu dari Dia. Penghayatan kita dari kalimat pertama ini memudahkan kita untuk berubah paradigma kita. Sehingga kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari Dia. Saya kasih contoh. Anda punya 2 handphone. Ulangi, berapa handphone? Lebih keras? 2 handphone. Catat baik-baik. Handphone pertama harganya 8 juta rupiah. Handphone kedua harganya 2,5 juta rupiah. Menurut dunia ini yang bernilai 8 juta. Udah otomatis. Tetapi paradigma, cara sudut pandang Anda otomatis berubah. Melihat handphone 2,5 juta rupiah. Kalau saya tempel kata dari. Misalnya tokoh yang saya kagumi di negara Republik Indonesia. Dalam konteks manusia yang punya mental negarawan, Jokowi. Misalnya Bapak Ibu. Handphone Anda 8 juta Anda beli dari pekerjaan Anda dapat gaji, Anda kumpul dan Anda beli 8 juta. Yang 2,5 juta dalam pertemuan sesuatu yang jarang terjadi, tiba-tiba Jokowi nanya pertanyaan. Siapa bisa jawab? Saya kasih handphone, harganya 2,5 juta. Anda bisa jawab, Anda dapat handphone dari Jokowi 2,5 juta. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, jangan ada dusta di antara kita. Di antara 2 handphone ini, mana paling kita suka menceritakan kepada orang lain? Handphone yang 8 juta atau yang 2,5 juta? Yang gak keras dong. Yang 2,5 juta karena dari Jokowi. Ngerti gak Bapak Ibu jemaat sekalian? Lihat saya. Bapak-bapak, istrimu
dari Allah, bukan dari Jokowi. Gak bangga kau dengan istrimu dengan segala kekurangan dia? Yang 2,5 juta gak berubah jadi 10 juta karena kata dari Jokowi. Tetapi cara sudut pandang kita beda dengan yang handphone 2,5 juta karena dari Jokowi. Halo, mungkin istri saya lebih cerewet dari istri Anda bapak-bapak. Mungkin istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu di sini. Mungkin. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Mungkin istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini. Tetapi catat baik-baik. Cerewet istri saya tidak punya kemampuan membatalkan bahwa dia dari Tuhan. Halo. Orang mengenal Tuhan gak mungkin cerai. Catat baik-baik. Orang mengenal Tuhan tidak mungkin cerai. Catat dong baik-baik. Gak banyak orang Kristen sebenarnya Bapak Ibu. Orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin kecewa dengan perkawinannya terus menerus. Awal-awal bisa terjadi. Karena tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Pernikahan yang paling cocok menikahlah dengan orang yang gak cocok. Yaitu menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi apa? Lawan jenis. Apa? Lawan. Pernikahan yang paling cocok menikahlah dengan sesama jenis. Itu cocok sekali masuk neraka. Kalau gak percaya praktekin. Halo Bapak Ibu, istri saya dengan segala kekurangannya. Mungkin istri Anda lebih cantik daripada istri saya. Tetapi istri saya dari Tuhan. Sentris saya Tuhan. Sebab segala sesuatu dari dia. Maka kalau istri saya dari Tuhan, catat dong baik-baik. Kalau istri kita bapak-bapak dari Tuhan, itu sama sekali gak pernah salah pilih. Jangan sesatlah. Itu sama sekali gak pernah salah pilih. Dari Tuhan. Terserah Anda ngomong apa tentang istri saya. Itu dari Tuhan. Bukan saja gak pernah salah pilih. Itu pasti yang terbaik bagi saya. Karena kata kuncinya dari Tuhan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Mujizat di atas kesembuhan. Mujizat di atas kekayaan. Kalau kau melihat segala sesuatu itu dari dia. Ibu-ibu, kalau kau lihat suamimu dengan segala pencak silatnya, dia dari Tuhan, Anda pasti taat kepada Tuhan. Hai istri, tunduk pada suami. Anda pasti tetap suka, kagum, senang. Bukan karena keberadaan suami, tetapi karena sentris kita Tuhan. Suami Anda itu dari Tuhan. Janganlah niat ganti, apalagi buka cabang. Janganlah. Sesat sekali orang Kristen yang mengecewa dengan perkawinannya. Sesat sekali Anda dan saya kalau berani ngomong sama pasangan, aku nyesal kawin sama kamu. Ayo kita cerai. Bukankah itu menunjukkan Anda tidak pernah beribadah kepada Tuhan Yesus? Walaupun kankermu sembuh, walaupun lumpuh kau bisa berjalan, walaupun kau buta celik. Tetapi kau tidak melihat segala sesuatu dari Tuhan. Itu Anda tidak mengerti rohani. Catat, dan catat. Ini penting. Segala sesuatu dari dia. Jawab Bapak Ibu. Handphone 8 juta Anda beli dari hasil kerja Anda. Handphone 2,5 juta Anda dapat dari Jokowi pada momen tertentu ketika ada pertanyaan Anda dapat. Tolong jawab. Yang 8 juta lebih mahal dari 2,5 juta. Tolong jawab. Untuk berikutnya, mana lebih sulit kita peroleh? Handphone yang 8 juta atau yang 2,5 juta dari Jokowi? Yang sulit kita peroleh dari Jokowi lagi, walaupun harganya murah. Dapat kita beli 2,5 juta, tapi bukan dari Jokowi. Bahkan yang 10 juta pun Anda bisa beli, tapi bukan dari Jokowi. Lebih sulit. Halo Bapak Ibu. Istrimu dari Tuhan. Kau perjuangkan, kau punya istri lain, kau perjuangkan, kau nyeleweng. Itu rendah dan menjijikkan sekali. Catat baik. Karena itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Sikapilah kekristenan bukan sekedar khotbah bagus. Sikapilah kekristenan bukan sekedar bahasa roh. Sikapilah Kristen bukan sekedar menyembah terharu-terharu. Sikapilah Kristen, engkau dapat menghargai segala sesuatu. Termasuk tahun baru 2023 itu dari Tuhan.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Lanjut. Berol. Karena kau tahu hari-hari itu dari Tuhan Bapak Ibu. Besok kau hidup itu dari Tuhan. Hargailah. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi bohong. Jangan lagi berzina. Jangan lagi buka situs porno. Supaya bijaksana dan beribadah Anda. Bukan hanya hari Minggu. Tapi bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Anda menyembah terharu-terharu hari ini, angkat tangan. Itu belum tentu menyembah kalau hari-harimu kau isi dengan kejahatan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya jangan lihat rohani saya waktu khotbah saja. Gampang sekali rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan. Karena orang pemalas, orang pemarah kalau menyembah, mukanya rohani semua. Lihatlah rohani saya. Kalau kau tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya lanjut Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Apa berikutnya? Segala sesuatu Allah dari dia harus di follow up oleh dia. Harus di follow up oleh dia. Kejahatan yang serius di mata Tuhan dari dia oleh Anda. Itu kejahatan yang serius di mata Tuhan. Istrimu, suamimu, orang tuamu, mertuamu, iparmu, gerejamu dari Tuhan. Perlakukan dengan cara Tuhan, itu baru ibadah. Hadir ke gereja, khotbah, jadi worship leaders, singers, jadi memuji nama Tuhan. Itu sama sekali tidak ada ibadah dalam pengertian yang sebenarnya. Kalau kau tidak perlakukan segala sesuatu dari dia, oleh dia. Kenapa bapak-bapak, kenapa istri kita marah-marah, kita nggak buka mulut? Karena istri kita dari Tuhan. Dan kita perlakukan dengan cara Tuhan. Kenapa nggak buka mulut Pak Pendeta? Karena istri kalau lagi marah, nalarnya tumpul. Kalau kau jelaskan, kayak lempar bola tenis ke tembok balik lagi. Nggak ada guna. Sia-sia ketika kau menjelaskan saat istri lagi marah. Nggak ada guna. Kalau istri saya marah, saya tatap dia, saya senyum, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan. Ya. Tanda-tanda istri sehat masih marah, itu sehat itu. Kalau istri saya 3 hari, 5 hari gak ngomel, kalem, diam, itu kesambet Omikron. Kalau marah lagi dia, tetap saya tatap dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi tetap saya tidak buka mulut. Saya tatap dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan istri saya ini satu-satunya di dunia. Manusia langka dia Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan meninggal, akulah duluan meninggal Tuhan. Dan selalu berakhir. Istri saya bilang apa? Pak aku marah-marah kok papa senyum-senyum aja. Saya ajak dia bercanda. Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum ku nikmati, kau marah pun ku nikmati. So sweet. Gak usah ketawa, kalian bertobat aja lah. Bukan waktu khotbah orang rohani Bapak Ibu. Karena waktu khotbah rohani gampang sekali. Ubah mindset Anda. Rohani orang itu bukan kelihatan waktu khotbah. Kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Segala sesuatu dari dia. Istri saya dari Tuhan. Saya tidak pernah berbobot menyatakan Yesus Tuhanku. Kalau istriku dari Tuhan, saya tidak perlakukan dengan cara Tuhan. Seseorang berbobot mengaku Yesus Tuhan ketika istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, iparnya, tetangganya, gerejanya, dia memiliki tingkat kesabaran tinggi bahwa itu dari Tuhan. Dilanjutkan dengan memiliki tingkat penundukan yang mendalam.
yaitu akrab dengan sangkal diri dan pikul salib, supaya yang dari dia diperlakukan oleh dia, cara dia. Itu ukuran rohani yang benar Bapak Ibu. Jangan sesat. Itu ukuran rohani yang benar. Tahun 2023 ini dari Tuhan. Halo Bapak Ibu. Karena tahun 2023 bukan tahun kabisat. Berarti satu tahun ada 365 hari. Hari ini tanggal 8. Berarti sudah kita gunakan 8 hari. Sisanya 357 hari. Catat baik-baik. Kalau anak saya kasih duit 100 ribu. Dia gunakan merokok, dan merokok. Dia datang kembali, Pak habis duitku 100 ribu. Loh, untuk apa? Aku beli rokok, minta 1 juta. Jawab Bapak Ibu, kira-kira saya kasih gak 1 juta sama dia? 100 ribu aja kau gak gunakan dengan benar. Masa saya berikan 1 juta? Bukankah saya orang tua yang jahat menjerumuskan kamu? Ngerti gak maksud saya? Ini serius. Bapak Ibu jangan gagal fokus, ini serius. 8 hari kau sudah diberikan oleh Tuhan. Kira-kira pantas gak dipercayakan 357 hari. Kalau 8 hari kau masih ulangi berzina. Kau masih ulangi buka situs porno. Kau masih ulangi berbohong. Kau masih mengulangi maki-maki istrimu, suamimu. Kau masih malas baca Alkitab 8 hari. Bukankah engkau sama sekali tidak ada menghormati dari dia? Oleh dia. Ini serius. Kalau kau sakit kanker, kau gak serius. Kalau kau menggunakan yang dari dia oleh Anda, itu serius sekali. Ini masalahnya Bapak Ibu. Jelaskan kepada banyak orang supaya beribadah kepada Tuhan dalam pengertian yang sebenarnya dari dia, oleh dia. Itu ibadah yang sebenarnya. Bersyukurlah Anda beribadah pada pagi hari ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Supaya Anda menyikapi ibadah Kristen dengan paradigma yang benar. Dari dia, oleh dia. Kalau kau ditegur hari ini, 8 hari sudah diberikan Tuhan, masih malas kau baca Alkitab. 8 hari diberikan Tuhan, masih kau suka berbuat dosa. Bertobatlah Anda. Supaya Anda makin tunduk dan hormat kepada Allah. Sehingga 357 hari di depan dikaruniakan bagi Anda. Bukan untuk main-main. Tetapi kita bersungguh-sungguh tunduk kepada Allah. Supaya kita mengisi hari-hari 357 hari. Dengan hati yang bijaksana. Hidup dalam kekudusan. Hidup taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Karena apa Bapak Ibu? Catat baik-baik. Lihat sistematis tulisan yang kelihatannya sederhana ini. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, kita harus sikapi. Kita harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Segala sesuatu dari dia. Hari, istri, suami, anak, mertua, uang, pekerjaan. Semua dari Tuhan. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi itu dari Tuhan. Sehingga kita gak ada rasa sombong, merasa hebat, itu dari Tuhan. Follow up lah. Milikilah tingkat penundukan yang mendalam dan militan. Disertai dengan sangkal diri dan pikul salib. Supaya dari dia itu kita perlakukan dengan cara dia. Hanya sinergi 2 hal ini bisa terangkat kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tanpa hal ini sama sekali orang Kristen itu, baik dia pengkhotbah, baik dia dosen teologi, sama sekali gak pernah beribadah kepada Allah. Catat, catat, dan catat. Mujizat yang terindah di mata Tuhan. Hal yang sempurna di mata Tuhan. Hal yang berkenan di mata Tuhan. Kalau yang dari dia kita follow up oleh dia. Karena sinergi 2 hal itu kita mengangkat bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sinergi kebenaran itu kita menghormati perjamuan kudus. Tanpa itu Anda tidak pernah menghormati perjamuan kudus. Maka supaya itu kita implementasikan. Roma 12 ayat 1 ayat terakhir. Roma 12 ayat 1. Karena itu jemaat.
Karena itu saudara-saudara, kata saudara-saudara berarti kepada orang yang sudah percaya. Karena itu, karena apa? Karena segala sesuatu dari dia, oleh dia, harus kita realisasikan kepada dia. Bagi dialah kemudian sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu. Arti nasihatkan di sini, camkan seumur hidup dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita terus menerus sebagai persembahan yang hidup. Arti hidup, Zoe. Berubah terus menerus. Lumpuh berjalan, buta celik, bahkan Lazarus bangkit dari mati. Tuhan gak perlu waktu tahunan. Tuhan gak perlu waktu bulanan. Seketika menunjukkan itu mujizat Tuhan terendah. Itu mujizat Tuhan terendah. Lumpuh berjalan, buta celik, kanker sembuh. Itu mujizat Tuhan terendah. Karena gak perlu proses panjang-panjang. Tetapi kalau kita beribadah sejati, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup, bios, hayim, zoe, itu perlu tahunan terus menerus. Yaitu berubah-berubah. Anda dan saya gak pernah bersyukur dengan tahun yang baru. Kalau Anda dan saya tidak lebih baik tahun 2023 daripada 2022. Tidak lebih sabar kepada pasangan tahun 2023 daripada tahun 2022. Anda dan saya tidak pernah beribadah yang benar kalau nggak berubah terus menerus. Biji rambutan saya tanam. Catat baik-baik. Dalam alokasi awal biji rambutan itu disebut hidup ketika ada tunas. Hidup dia. Itu perlu 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tetapi tahukah Anda, tunas itu tanda kehidupan dalam alokasi awal. Alokasi berikutnya, tunas itu tanda kematian. Kalau 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan tunas, hidup dia. 2 tahun, 3 tahun tetap tunas. Ini plastik ini, plastik ini, plastik. Halo. Kau dan saya gak pernah beribadah kepada Allah yang besar maha agung. Yang sudah berkorban segala-galanya. Kalau engkau dan saya tidak berubah terus menerus. Aku berubah, sungguh ku berubah. Berubah. Wajarlah pernikahan orang Kristen makin lama makin bahagia. Karena istrinya melihat suaminya berubah makin benar, makin sabar. Rumah tangga orang Kristen tidak mungkin cerai kalau dia benar-benar kenal Yesus. Rumah tangga orang Kristen tidak mungkin kita hianati perkawinan kita kalau kita mengenal Tuhan. Kalau kau cerai, kau gak mengenal Tuhan. Absolutely. Catat baik-baik. Kenapa selalu saya bicara tentang rumah tangga? Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan MPR, DPR. Bukan KPK, bahkan bukan organisasi gereja. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita, Adam dan Hawa. Halo, lihatlah kerohanian saya, tanya sama istri saya. Jangan tanya sama Pak Aswin, kami jarang ketemu. Jangan tanya sama orang lain di ruangan ini. Jarang tanya sama istri saya, benar gak saya rohani? Ini penting sekali, berubah Bapak Ibu anak-anak muda, berubah anak-anak SD, SMP, berubahlah cara belajar Anda, menunjukkan Anda sedang beribadah kepada Yesus. Karena ibadah itu bukan hanya hari Minggu, seluruh aspek hidup kita adalah ibadah kepada Dia. Katakan amin dan tepuk tangan yang keras. Ya, maka berikutnya persembahkan tubuhmu berubah terus menerus. Biji rambutan jadi tunas, tunas jadi batang, makin besar, puncaknya berbuah. Buah roh adalah ukuran utama saya dan Anda rohani. Buah roh ukuran utama Anda rohani atau tidak. Karunia roh pasti dimiliki orang Kristen. Siapapun dia. Tapi itu bukan ukuran utama menunjukkan dia rohani. Buah roh ukuran utama menunjukkan Anda dan saya rohani. Kasih, sukacita, damai sejahtera sampai pada penguasaan diri.
Itu Kristen yang benar. Maka perbedaan signifikan kita dengan dunia ini kelihatan dalam kelakuan. Bukan di khotbah saja, bukan di mujizat, di kelakuan. Punya keteladanan di atas rata-rata di tengah masyarakat yang paling baik sekalipun. Itu menunjukkan kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Maka persembahkan tubuhmu bukan saja sebagai persembahan hidup, tapi juga yang kudus. Apa itu kudus? Kades, hagiasmos. Apa arti kudus? Diasingkan khusus untuk Allah. Apa maknanya? Sikat gigi kita eksklusif untuk kita. Sikat gigi kita nggak mungkin dipinjam-pinjam orang lain. Maka Bapak Ibu, Anda ditebus oleh Kristus. Anda kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang raja di umat yang kudus. Kepunyaan Allah sendiri. Sehingga kita harus tegas. Mobil kita dipepet orang. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan jangan, aku mau balas tapi tolong janganlah Tuhan. Aku bukan kepunyaanku lagi Tuhan. Itu artinya mempersembahkan ibadah yang kita persembahkan hidup kita khusus untuk Allah. Ketika pasangan kita maki, aku nyesal karena malu. Kita mau kita bicara, aku juga nyesal. Tapi Tuhan tolong Tuhan, aku bukan kepunyaanku lagi. Maka ketika pasangan kita berkata, aku nyesal sama kamu. Kita bilang, Ma, aku gak nyesal sama Mama. Papa jelek, Mama cantik. Biarkan dia solo karir. Jangan mau duet. Ini penting. Karena kita kudus, khusus dikhususkan untuk Allah. Bukan lagi untuk diri kita, bukan lagi untuk emosi kita, bukan lagi untuk harga diri kita. Sehingga Tuhan berkata, siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan nyawanya. Bagian terakhir. Puncaknya yang berkenan kepada Allah. Sakit sembuh berkenan pada kita Bapak Ibu. Yang gak punya anak dapat anak, itu berkenan di mata kita. Jangan lagi Tuhan beribadah kepada kita. Cukuplah Tuhan mau berkorban melayani kita sampai mati di kayu salib. Sampai sebelum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Sekarang jangan lagi tanya apa yang Tuhan perbuat untuk saya. Tetapi apa yang kau perbuat untuk dia, itu ibadah sejati. Maka ciri utama Kristen bukan lagi sakit sembuh. Tapi aku makin berkurang karena si aku makin kita persembahkan kepada dia. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu fokus ibadah Kristen. Sakit sebut suka-suka Tuhan lah. Anda nggak punya anak terserah Tuhan lah. Tapi yang paling penting, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu yang berkenan kepada Allah. Dan hanya itu ibadah sejati. Di luar itu bukan ibadah sejati. Kalau enggak boleh saya katakan ibadah palsu. Pulanglah dari tempat ini, nikmatilah perjamuan kudus untuk kita semakin beribadah kepada Tuhan dari Dia, oleh Dia. Supaya terjadi kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah kerohanian yang sejati di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yang setuju bangkit berdiri dan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ambil sikap doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang agung mulia, yang sempurna kebenaran. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Engkau Tuhan. Mohon kasih kemurahan-Mu mengubah kami melalui pembaruan budi kami Tuhan. Paradigma kami, mindset kami, tata nilai kami, ubahlah Tuhan. Ibadah kami bukan sekedar ritual, melainkan juga spiritual. Sehingga kami rohani bukan saja ketika saat khotbah memuji nama Tuhan. Termasuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan saat-saat kami terjepit, mengalami ketidakadilan, mengalami tekanan. Kami mengakui Engkau besar dan agung. Dalam situasi apapun, kami tetap mengangkat bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Seraya Roh Kudus tolong kami tidak lagi mengulangi dosa dan kejahatan kami. Jika 8 hari tahun yang baru masih kami seenaknya menggunakannya serupa dengan dunia ini, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Ajarlah kami takut akan Tuhan. Sehingga bukan Tuhan yang beribadah pada kami yang beribadah kepada Engkau Tuhan. Taat, taat, dan taat.
Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini menguraikannya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga tidak ada terkecuali siapapun kami Tuhan. Kami boleh berkenan di mata Engkau Tuhan. Materaikan Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami mengimplementasikan kebenaran firman ini terus menerus sampai ajal kami tiba. Senangkan hatimu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan